Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Yulia Mariana, Namira, dan Kulsum Rahmayani. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi mengenai evaluasi kurikulum. Pada materi kali ini pembahasan terdiri dari yang pertama, ada pengertian evaluasi dan kurikulum. Kedua, prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Yang ketiga, bentuk pelaksanaan evaluasi. Keempat, teknik pelaksanaan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu tujuan dan fungsi kurikulum. Apa sih pengertian dari evaluasi dan kurikulum? Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan. Sedangkan kurikulum adalah rencana pembelajaran yang berkaitan dengan proses dan pengembangan individu anak didik. Kurikulum merupakan seperangkat rencana yang menjadi pedoman dan pegangan dalam proses pembelajaran. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Pada dasarnya, evaluasi dan kurikulum merupakan dua disiplin yang memiliki hubungan sebab akibat. Hubungan antara evaluasi dan kurikulum bersifat organis dan prosesnya secara evolusioner. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Jadi, prinsip-prinsip evaluasi ini ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan, termasuk juga menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Kemudian, program evaluasi kurikulum ini didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi kurikulum yang didasarkan atas tujuan tertentu. Maksudnya adalah tujuan-tujuan itu yang mengarah pada kegiatan sepanjang proses evaluasi kurikulum ini dilaksanakan. Yang kedua, evaluasi kurikulum harus bersifat objektif. Artinya berpijak pada apa adanya dan bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang terandalkan. Kemudian yang ketiga, evaluasi kurikulum bersifat komprehensif, yang artinya seluruh komponen kurikulum ini harus mendapatkan perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum adanya pengambilan keputusan. Yang keempat itu ada evaluasi kurikulum yang dilaksanakan secara kooperatif. Jadi ini adalah tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum yang merupakan tanggung jawab bersama dari pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang kelima ada evaluasi kurikulum ini harus dilaksanakan secara efisien, yang artinya khusus dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, peralatan yang menjadi unsur penunjang, dan oleh karenanya itu harus diupayakan agar hasil evaluasi ini itu lebih tinggi atau paling tidak berimbang dengan material yang digunakan. Dan yang terakhir, yang keenam, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan. Artinya, hal ini perlu diingat baik di dalam dan di luar dari sistem sekolah ini yang meminta diadakan perbaikan kurikulum. Untuk itu, peran guru ini dan kepala sekolah sangat penting karena mereka yang paling mengetahui tentang keterlaksanaan dan keberhasilan dari kurikulum tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelaksanaan evaluasi. Evaluasi kurikulum ini dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yakni evaluasi yang dilaksanakan selama kurikulum itu digunakan dengan tujuan untuk menjadi dasar dalam perbaikan. Evaluasi formatif ini bisa juga dilakukan terhadap masing-masing mata pelajaran atau masing-masing program kurikulum keseluruhan. Kemudian yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum
Adapun evaluasi ini dilaksanakan di akhir pelaksanaan kurikulum. Jika pada tingkat SD itu dilaksanakan setelah selesai kelas 6 atau 6 tahun. Kemudian yang selanjutnya teknik pelaksanaan evaluasi. Jadi pada pelaksanaan evaluasi kurikulum ini dapat menggunakan dua macam teknik. Yang pertama ada teknik bukan tes. Artinya bukan tes ini alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis teknik yang bukan tes seperti wawancara atau interview, angket, dan juga pengamatan atau observasi. Kemudian yang kedua itu ada teknik tes yang mana biasanya digunakan untuk menilai hasil atau produk kurikulum yang berupa hasil belajar siswa. Kemudian tes ini juga dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu ada tes lisan, tes tertulis, dan juga tes perbuatan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke materi tujuan dan fungsi evaluasi kurikulum. Evaluasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan. Setiap bidang dan kegiatan mempunyai tujuan evaluasi yang berbeda. Dalam kegiatan bimbingan, misalnya tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai karakteristik peserta didik sehingga dapat diberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kegiatan supervise. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan keadaan situasi pendidikan atau pembelajaran sehingga dapat diusahakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan seleksi, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dari tes untuk jenis pekerjaan atau jabatan tertentu. Fungsi evaluasi dapat dilihat dari jenis evaluasi itu sendiri, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif berfungsi untuk perbaikan dan pengembangan bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari sistem keseluruhan. Fungsi baru dapat dilaksanakan apabila pengembangan suatu kurikulum telah dianggap selesai. Menurut Zainal Arifin, fungsi evaluasi dapat dilihat dari kebutuhan peserta didik dan guru, yaitu yang pertama ada secara psikologis. Peserta didik selalu butuh untuk mengetahui hingga mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Mereka masih mempunyai sikap dan moral yang heteronom, membutuhkan pendapat orang dewasa sebagai pedoman baginya untuk mengadakan orientasi pada situasi tertentu. Yang kedua, secara sosiologis. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti bahwa peserta didik dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Bahkan peserta didik diharapkan dapat membina dan mengembangkan semua potensi yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada secara didaktis metodis. Evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki kurikulum. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata ataupun tindakan yang menyinggung, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.